Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Nur Rahim, NPM 191030304 dari kelas pendidikan IPA C. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai LKPD yang telah saya susun, yaitu mengenai struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. LKPD ini berbasis LKPD Inquiry dengan tingkatan Guided Inquiry. Saya memilih Guided Inquiry karena di sini kelasnya yaitu kelas 8. Memang cocoknya menggunakan Guided Inquiry. Pembelajaran Inquiry ini mempertemukan peserta didik dengan masalah, lalu peserta didik mengolah masalah tersebut untuk memecahkan permasalahan yang ada. Di sini peran guru hanya untuk mengarahkan, karena tingkatan Guided Inquiry ini guru hanya menyajikan masalah. Untuk penyajian data, peserta didik lebih dominan. Langsung saja pada kompetensi inti. Pada kompetensi inti ini, peserta didik mengolah, menyaji, menalar dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar, mengarang, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Kemudian selanjutnya kompetensi dasar. Menyajikan karya dari hasil penelusuran berbagai sumber informasi tentang teknologi yang terinspirasi dari hasil pengamatan struktur tumbuhan. Indikator pembelajaran yaitu menyajikan data dan fakta mengenai hasil penelusuran berbagai informasi mengenai struktur jaringan tumbuhan beserta fungsinya. Tujuannya, peserta didik atau siswa mampu mengidentifikasi macam-macam organ dan jaringan pada tumbuhan dikotil dan monokotil. Siswa mampu menyajikan data mengenai hasil penelusuran berbagai informasi mengenai struktur jaringan tumbuhan dikotil dan monokotil beserta fungsinya. Selanjutnya yaitu untuk materi. Untuk materi di sini, peserta didik akan diberikan materi mengenai akar, terdiri dari fungsi akar dan jaringan penyusun akar, kemudian batang yaitu fungsi batang, kemudian daun yaitu fungsi daun, struktur jaringan penyusun daun yang terdiri dari epidermis, mesofil, dan berkas pengangkut serta jaringan tambahan. Selanjutnya yaitu pada aktivitas peserta didik. Tahap pertama yaitu peserta didik dipertemukan dengan masalah. Masalahnya yaitu suatu hari Andi mengamati tumbuhan yang ada di sekitar. Ia kemudian berpikir terkait apa sajakah bagian dan fungsi organ utama tumbuhan, bagaimana bagian dan fungsi setiap jaringan organ akar, apakah sama letak dan bentuk pembuluh akar monokotil dan dikotil. Kemudian tahap 2, peserta didik diminta untuk menentukan identifikasi masalah. Buatlah sebuah identifikasi masalah, kemudian tulis jawaban pada kolom di bawah. Untuk tahap ketiga yaitu membuat hipotesis. Setelah menentukan rumusan masalah, peserta didik diminta untuk membuat hipotesis. Untuk tahap keempat yaitu mengumpulkan data atau informasi, yaitu dengan cara carilah di buku atau menu materi LKS tentang bagian dan fungsi organ utama tumbuhan serta bagian dan fungsi setiap jaringan organ akar. Catatlah data yang dikumpulkan di bawah ini. Dari data-data literatur yang kamu peroleh, berikan penjelasan terhadap gambar di bawah ini serta identifikasi manakah akar tanaman monokotil dan manakah akar tanaman dikotil. Ya, kemudian untuk mengumpulkan informasi ini dilakukan dengan peserta didik mengisi tabel yang sudah disediakan. Setelah mengumpulkan informasi, peserta didik melanjutkan tahap selanjutnya yaitu tahap 5 tentang pengujian hipotesis.
Dari hasil pengumpulan data, tentukan bagaimana perbedaan sistem perakaran serta letak pembuluh angkut pada tanaman monokotil dan dikotil. Tahap 6 yaitu merumuskan kesimpulan. Buatlah kesimpulan dari hasil data tersebut. Selanjutnya yaitu ada hasil dan data. Tuliskan hasil dan data yang dihasilkan pada kolom di bawah ini. Kemudian kesimpulan. Setelah melakukan pengamatan tersebut, peserta didik diharap untuk bisa menentukan kesimpulan apa yang dapat diambil dari permasalahan yang sudah disediakan. Kemudian pada tahap terakhir yaitu adanya evaluasi. Yang pertama yaitu apa perbedaan tumbuhan dikotil dan monokotil? Tuliskan ciri-ciri jaringan epidermis, sebutkan ciri-ciri jaringan penguat, sebutkan ciri-ciri jaringan pengangkut. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.